kita justru lebih khawatir sekarang punya anak laki-laki karena LGBT. Evaluasi anak-anak kita jangan sampai jadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang kufur, anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak membawa kebaikan-kebaikan. Ya, anak kiai besar aja penyiar TV nggak pakai. Kalau punya anak laki-laki, sholat subuhnya ke masjid nggak? Kalau enggak, harus ingatkan sampai ke masjid. Racikan berita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Shadaqallahul adzim. Jadi kategorinya zuriat, keturunan. Ya. Ini kan ibu-ibu semua. Harus tekad yang kuat, jangan sampai lewat rahim ibu lahir anak-anak yang jahat. Ini doanya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh jauh sebelum Nabi Ibrahim, jauh sebelum Nabi Musa. Jadi dalam urutan Nabi insya Allah yang ketiga, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ibrahim keempat atau kelima. Nah, jadi dalam konteks itu amat pantas untuk diingatkan sekarang, karena anak-anak yang sekarang kita justru lebih khawatir sekarang punya anak laki-laki karena LGBT. Ya, dulu kita khawatir jagain anak perempuan, sekarang bergeser ke laki-laki sama laki saling suka. Nah, ini peran ibu. Jadi maksud saya, supaya saya tidak sia-sia hadir di depan ibu-ibu, lebih baik diingatkan dulu kondisi kekeluargaan kita, evaluasi anak-anak kita, jangan sampai jadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang kufur, anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak membawa kebaikan-kebaikan. Kalau kita evaluasi di rumah kita masing-masing, coba misalnya ada punya anak perempuan nggak? Kalau ada, mana? Pakai kerudung apa enggak? Alhamdulillah. Tapi banyak yang suka nggak mau juga. Ya, anak kiai besar aja penyiar TV nggak pakai, itu orang semua tahu. Kemudian kalau punya anak laki-laki, sholat subuhnya ke masjid nggak? Kalau enggak, harus ingatkan sampai ke masjid. Karena itu cikal bakal generasi akan datang. Kita berada dalam satu situasi yang generasinya terus-menerus menurun dan lebih banyak kepada kemaksiatan. Sekedar informasi, 75% rakyat Indonesia yang muslim tidak sholat. 73% tidak bisa baca Quran. Ini hasil penelitian dari Monash University. Makanya terlepas kita suka atau tidak, selalulah harus baca Al-Quran sebagai panduan. Saya merenung ayat ini luar biasa karena cikal bakal generasi kan dari anak-anak kita. Pengganti ke depan kan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita rahimnya dari ibu-ibu ini tidak terdidik dengan baik sehingga dia jadi anak yang jahat, bagaimana mungkin menjadi generasi takwa? Nah, itu poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua, dalam konteks kebangsaan, kita ini sudah 78 tahun merdeka. Sebentar lagi 17 Agustus. Sudah 7 kali ganti presiden.
Pertanyaan seriusnya, di negeri kita, apakah hukum-hukum Allah diperhatikan? Jawabannya tidak. Bahkan Allah, dalam konteks kebangsaan, Allah itu tidak ada. Dalam konteks nasional, penegakan hukumnya Allah tidak ada. Apa buktinya? Tidak ada hukum pidana Islam berlaku. Ada yang mencuri, Allah perintahnya potong, tapi KUHP perintahnya cuma masuk penjara. Kan jauh beda itu. Nggak sesuai dengan apa yang Allah perintah. Itu berarti harus dianggap Allah tidak ada, karena hukum-hukumnya tidak tegak. Padahal kalau konsisten kita kepada negara kita yang kita cintai semua ini, pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang memberlakukan? Presiden dan DPR. Dari mana dasar hukumnya? Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dikaitkan dengan yang awal tadi, kalau anak didik kita kelak nanti jadi presiden atau jadi DPR, atau jadi menteri, tapi tidak ada pola pikirnya untuk komitmen kepada agama Allah, tidak ikuti Undang-Undang Dasar 45, dasar negara kita ini adalah tauhid, dasar negara kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga diabadikan dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Maka poin pentingnya adalah kembali kepada ibu-ibu, terutama Mbak Wati, Mbak Jati, Mbak Rizka, dan semuanya yang punya peran-peran di aspirasi ini, ya, supaya berperan betul melahirkan generasi takwa. Amin, amin. Generasi takwa itu harus dibentuk, suka atau tidak. Kalau kalian sudah punya cucu, cucunya dibentuk lewat anak-anak yang kita sebagai anak putra-putri kita. Generasi takwa di dalam konteks Al-Quran, ya, surat Al-Maidah ayat 54. Yang pertama, dia menunjukkan generasi yang dia dicintai oleh Allah sehingga dia mencintai Allah. Itu pertama. Boleh lihat Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, generasi takwa adalah orang-orang yang berkasih sayang antar sesama iman, orang yang beriman. Yang ketiga, generasi takwa adalah orang-orang yang bersikap keras kepada orang-orang non-muslim atau kafir. Keempat, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kelima, tidak takut dibully. Ya. Kalau lihat di Google atau di medsos, ada Egy Sujana jadi Egy Durjana. Ada macam-macam fitnah. Ya tuh? Don't care. Kalau kita takut karena itu, berarti kita tidak akan mungkin menuju generasi takwa. Nah, jadi di sini alhamdulillah ada Duance, ya, ada Mela, ada semua teman-teman medsos di sini. Justru Egy Sujana channel kagak ada lagi nih. Nanti share. Aris. Nah, pentingnya apa? Ini menjadi jejak digital bahwa kita telah ajarkan anak didik kita, Pak Muslim tadi dengan Quran. Ya, mau sampai tahun berapa nanti kalau jejak digital ini bisa ada, insya Allah jadi potensi dakwah buat generasi yang akan datang. Nah, maka dari itu, event yang ketiga, setelah kita ngerti lahir untuk berbuat sesuatu, kemudian negara kita seperti ini. Nah, yang ketiga adalah antara peran dan fungsi. Nah, kita seringkali ngerti fungsi tapi tidak berperan. Misal contoh DPR. Fungsi DPR ada 3. Membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan membuat budgeting. Ya. Masalah keuangan, anggaran belanja negara. Membuat hukum dan mengawasi jalannya pemerintahan. Itu fungsi dari DPR. Fungsi presiden ada 4. 1, menjaga
tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh ada yang terbunuh, apalagi terbunuh, teraniaya tidak boleh sebagai rakyat Indonesia. Harus dijaga dimanapun rakyat Indonesia berada. Ini ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, menjaga ketertiban dunia. Ya, ikut serta menjaga ketertiban dunia. Itu tugas pokok presiden. Disandingkan dengan tugas pokok DPR. Harusnya negeri kita ini gemari Pak Jinawi. Tapi karena fungsinya tidak diperankan, nah gitu. Ya, kan fungsinya tadi jelas tuh, presiden sama DPR. Tapi dia tidak berperan sebagai presiden, dia tidak berperan sebagai DPR. Presiden jasanya palsu. Dia berperannya sebagai petugas partai. Dia berperannya takut sama oligarki. Dia berperannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Tidak fungsional. Maka DPR dan presiden itu disfungsional terhadap penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya Indonesia kayak begini. Saya doktor bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB, bukan Universitas Ece-Ece, ya. Sebelumnya saya di Berlin. Nah, poin pentingnya apa dari pengelolaan sumber daya alam? Itu sumber daya alam kita satu jenis saja namanya emas. 1 gram berapa sekarang? 1 juta. Yang mulia. Berapa juta ton kita punya emas? Sejak tahun 62 diambil oleh Freeport, ya, Amerika. Jutaan ton. Kalau 1 ton berarti 1 juta gram, berarti 1 triliun. Kalau jutaan ton ya kalilah sekian triliun tadi. Kalau dibagi uang emas ini menurut geografi informasi sistem, itu per seorang ente nih tadi mandi susah mau dikejar-kejar debt collector segala macam, ya. Itu tiap orang 1 tahun Indonesia ini nerima uang 200 juta tanpa kerja. Bayangkan kalau emas dikelola untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Pasal ini tidak berfungsi, kenapa? Karena DPR presidennya tidak berperan. Tadi kan sudah dengar antara fungsi dan peran. Ini penting ilmu ini. Supaya orang nggak banyak bisa bedainnya. Saya juga ketua-ketua partai juga gitu. Kasusnya dia berfungsi dan berperan. Dia fungsinya aja ada, perannya kagak. Gitu loh. Oleh karena itulah, karena fungsi dan perannya tidak sejalan, tawaran gagasan saya aspirasi berperanlah gitu loh. Itu maksudnya. Hidup aspirasi. Betul-betul berperan, mengawasi jalannya pemerintahan. Peran dari DPR kita ambil, tapi DPR kagak berperan. Dia wakil rakyat, kita rakyatnya. Kita yang diwakilin dia nggak berperan, jadi kita peran sendiri. Jelas? Jadi ini konstitusional. Nah, paling tidak agenda saya dan kawan-kawan buruh dan teman-teman lain, ya, Bu Wati juga tahu, bagaimana PPMI, Daeng Wahidin itu menggagas insya Allah tanggal 10 Agustus. Ya, kita berperanlah mengawasi jalannya pemerintahan. Nanti kita bikin anggarannya, kita sampaikan di DPR MPR-nya, dan kita buat betul-betul undang-undang yang benar. Undang-undang yang benar menurut pikiran saya ini untuk ke depan ya, untuk ke depan. Jadi jangan ada salah mengerti. Kita buat nanti 5 fraksi, 5 majelis. 1 majelis ketuhanan yang Maha Esa, 2 majelis kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 kemanusiaan persatuan Indonesia, 4 kerakyatan, yang kelima majelis keadilan sosial. Bagus dulu. 5 majelis ini tanpa pemilu. Bagaimana cara menyerapnya? Ketuhanan yang Maha Esa, majelis itu siapa? Ya para ulama. Ulamanya siapa? Yang sudah diakui.
Ada dari MUI, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada yang dari Perdi, semua lah. Juga yang non-Muslim, dari kelompok Hindu, dari kelompok Buddha, kelompok Kristen, kelompok Protestan. Punya ulamanya siapa? Kumpul di majelis ini tanpa pemilu, dan semua orang setuju. Karena dia sudah diakui. Yang kedua, majelis kemanusiaan. Siapa mereka ini? Para intelektual dan aktivis HAM. Siapa yang bergerak di aktivis HAM dan punya kemampuan intelektual boleh masuk di majelis ini. Yang ketiga, Majelis Persatuan Indonesia. Siapa isinya? TNI Polri. Dialah pagar bangsa. Masuk di situ TNI, ya, supaya betul-betul jaga bangsa ini. Jangan TNI lewat kemarin reformasi dimundurkan. Nah, kemudian yang keempat, Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Siapa mereka itu? Para pemangku adat, para sultan, para raja-raja zaman dulu yang sudah dinobatkan. Taruh di sini karena mereka orang-orang yang punya hikmah. Kemudian Majelis Keadilan Sosial siapa? Kaum profesional. Saya advokat, ini ahli matematik, Buati ahli apa, semua boleh di majelis ini. Jadi murah meriah tanpa ada pemilu yang menyakitkan. Pasti menang dan kalah itu kan menyakitkan kalau kalah. Dan kalau menang pasti curang. Mendingan pakai konsep majelis ini. Inilah yang sebenarnya diamanahkan oleh Pancasila yang benar. Nggak ada. Sekarang ini udah menyimpang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kenapa ada pilpres? Kenapa ada pilkada? Itu kan one man one vote. Tidak ada keracyatannya, tidak ada perwakilannya, Duit yang kerja. tidak ada musyawarahnya, yang duit kerja. Bukan kapasitas, tapi isi tas. Kita. Jadi orang kaya aja yang bisa dan punya kemampuan dalam oligarki. Penjudi pun kalau uangnya banyak. Jadi ini gagasan yang aspirasi, ini betul-betul harus jadi aspirasi Indonesia. Yang betul-betul canangkanlah. Nggak ada yang punya gerakan ini kecuali aspirasi. Kalau saya masih diakui pembina aspirasi, ya ini saya bilangnya begini. Aspirasi itu hadir atau tidaknya tergantung gerakan yang diciptakannya. Kalau Anda menciptakan 5 fraksi ini dalam konteks 5 majelis, kita sampaikan nanti tanggal 10 ke DPR untuk disiapkan akan datang seperti ini, niscaya ke depan bangsa Indonesia berjaya dan semuanya rukun, Bhinneka Tunggal Ika-nya terjaga, persatuan Indonesia-nya terjaga. Insya Allah. Racikan Berita